Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammara wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Baiklah, kita mulai dari walatajidannahum. Diartikan dan sungguh kamu akan mendapati mereka. Wa di sini ada wawu istiqnafiyah yang menunjukkan ini adalah awalan sebuah kalimat yang baru, sedangkan di situ ada lam dan nun taukid. Kemudian di situ terlihat ada fiil. Fiilnya adalah fiil mudhari, yakni tajida. Bagaimana akhirnya kemudian muncul menjadi tajida, yakni ketika fiil mudhari ini kita tasrif secara lughawi dari kata yajidu. Dari kita mulai huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Yajidu yajidani yajiduna tajidu tajidani yajidana tajidu tajidani tajiduna tajidina tajidani tajidna ajidu najidu. Nah, kata di situ terlihat tajidu dengan fa'il atau pelakunya adalah anta. Maka dari sinilah kemudian kita bedah dari kata tajidannahum. Tajidannahum. Kalau kita perhatikan, bila fi'il mudhari dalam hal ini adalah tajida bertemu dengan nun taukid, maka dia mempunyai kaidah dimabnikan fathah. Awalnya tajidu, ketika bertemu dengan nun taukid baik sakilah maupun khafifah, maka kaidahnya adalah dimabnikan atas fathah, dengan syarat nun taukid itu bertemu langsung dengan huruf akhir dari fi'il mudhari. Pada kata tajidanna, huruf dal yang merupakan huruf terakhir dari fi'il dibaca fathah, dari tajidu menjadi tajidanna. Oleh karena itu kita bahas lagi wala tajidannahum. Nah, ulama nahwu berpendapat apabila terdapat kalimat yang diawali dengan fi'il mudhari yang dimasuki lam dan nun taukid tanpa adanya jumlah qasam sebelumnya, ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah qasam yang telah dibuang dan diperkirakan. Sebagaimana kalimat di atas, la tajidanna adalah susunan fi'liyah sebagai jawab qasam dan jumlah qasam yang dibuang dan diperkirakan. Untuk penjelasan ini, kita juga sebelumnya pada ayat Al-Baqarah 92 sama juga terdapat kalimat fi'liyah sebagai jawab qasam dan jumlah qasam yang dibuang dan diperkirakan, yakni terdapat kalimat yang diawali dengan fi'il madhi yang dimasuki lam dan qad tanpa terdapat jumlah qasam sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa jumlah qasam telah dibuang dan diperkirakan. Jadi kalau kita perhatikan pada kalimat walaqad ja'akum di ayat 92, maka itu adalah susunan jumlah fi'liyah sebagai jawab qasam dari jumlah qasam yang dibuang dan diperkirakan. Mungkin sebagian teman-teman masih meraba-raba bagaimana ini bisa terjadi. Kalau kita perhatikan, dalam uslub qasam atau sumpah terdiri dari 3 komponen ya. Jadi ketika kita bicara tentang kalimat
atau dalam hal ini adalah uslub qasam atau sumpah, maka susunan kalimat itu setidaknya terdiri dari 3 komponen, yakni perangkat qasam yang kita sebut sebagai adatul qasam, kemudian al-muqassam bih, dan juga al-muqassam alaih. Jadi contohnya begini, ada kalimat wallahi laqad najaha Khalidun fil imtihani. Jadi di dalam jumlah qasam ini maka setidaknya ada 3 komponen ya. Kalau normal itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama dalam hal ini adalah wallahi, terlihat di situ ada huruf wawu. Al-wawu itu merupakan adatul qasam, perangkatnya qasam. Qasam artinya sumpah ya. Jadi wawu ini menunjukkan sebagai amil atau perangkat dari sumpah. Kemudian Allahi itu merupakan muqassam bih ya, muqassam bih. Sedangkan laqad naja Khalidun fil imtihani atau laqad naja Khalidun disebut al-muqassam alaih. Jadi 3 komponen itu idealnya dalam sebuah kalimat itu muncul. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini hanya diperkirakan saja. Misalnya wallahi, demi Allah kamu akan mendapati mereka. Nah, tapi di sini dihilangkan itu adat qasam dan muqassam bihnya dan langsung ada jawab qasam. Jadi jumlah qasamnya dihilangkan, adanya jawab qasamnya ini. Mudah-mudahan bisa dimaknai. Sehingga wala tajidannahum, dan sungguh kamu akan mendapati mereka. Al-ha di situ sekali lagi wa ini adalah wawu istinafiyah, la dan nun taukid menunjukkan itu sebagai jawab qasam. Sedangkan tajidu merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, diartikan mendapati. Sedangkan nun di situ adalah nun taukid tsakilah, dan al-ha dengan mim yang menunjukkan jamaah yang kita baca hum merupakan maf'ul bih yang pertama. Wala tajidannahum, dan sungguh kamu akan mendapati mereka. Berikutnya adalah ahroson nasi. Ahroson nasi diterjemahkan manusia yang paling loba. Mungkin bahasa kita bisa diterjemahkan manusia yang paling tamak. Ahroson nasi, kenapa kemudian dibaca ahroso? Karena ahroso merupakan maf'ul bih yang kedua. Sedangkan an-nasi merupakan mudhofun ilaih, karena kita tahu ahroson nasi merupakan susunan idhofah yang terdiri dari ahroso sebagai mudhof dan an-nasi sebagai mudhofun ilaih. Ala hayatin artinya atas kehidupan di dunia. Ala tentu saja ini adalah huruf jar, sehingga hayatin, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur karena ala, dan karena pola hayatin mirip dengan jamak muannas salim, maka tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Wa minal ladzina, dan bahkan lebih loba dari orang-orang yang. Wa ini artinya dan, minal ladzina, min ini adalah huruf jar yang artinya dari, sedangkan alladzina merupakan isim yang majrur karena min, tetapi karena alladzina merupakan isim mausul, tentu saja alladzina ini adalah mabni, tetapnya atas fathah di bagian akhirnya, sehingga tanda jarnya tidak terlihat. Berikutnya adalah asyroku. Kita tahu ketika ada isim mausul tentu ada silah mausul, dan silah mausul dari alladzina dalam hal ini adalah asyroku. Asyroku artinya orang-orang musyrik. Terlihat di situ wawu jamaah yang menunjukkan fa'il atau pelakunya a'id kembali kepada alladzina, yang menunjukkan di situ adalah jamak. Berikutnya adalah yawaddu. Yawaddu ini merupakan fi'il mudhari yang kalau kita tasrif dari wadda yawaddu artinya mereka menginginkan. Yawaddu fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung,
dia marfu, tanda rofanya adalah dhammah di bagian akhirnya karena dia tajarud sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Berikutnya adalah ahaduhum. Ahaduhum diartikan masing-masing mereka. Ahadu ini merupakan fa'il atau pelakunya, sehingga kenapa kemudian dia dibaca harokat akhirnya dhammah, sedangkan alha yang kita baca hum adalah merupakan mudhofun ilai dari ahaduhum. Berikutnya adalah lau yu'ammaru. Lau yu'ammaru agar diberi umur. Berikutnya adalah alfasanatin. Alfasanatin diterjemahkan 1000 tahun. Alfa, kenapa kemudian dia harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia dzaraf zaman atau kata keterangan waktu. Sedangkan sanatin, kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Wama diterjemahkan dan tidaklah. Wa ini adalah wawu istinafiyah, sedangkan ma di situ adalah manafi yang beramal seperti laisa. Sebagaimana diketahui, diamalkan seperti amal laisa. Apa itu amalnya laisa? Merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Nah, yang termasuk dalam ma yang beramal seperti laisa ini yaitu ma nafi tanpa in beserta tetapnya nafi, yakni tanpa illah. Susunan tertib yang dimaklumi berupa mubtada di depan dan khobar di belakang, sehingga ma di sini dia beramal seperti laisa. Maka huwa dalam hal ini diterjemahkan dia merupakan isimnya ma. Huwa ini adalah isim dhamir munfasil yang dijadikan sebagai isimnya ma. Bimusahsihihi artinya dengan menjauhkannya. Bi di sini adalah huruf zaidah, dia hanya tambahan saja, tetapi tentu dia beramal sebagai huruf jar, sehingga kenapa kemudian muzahsihi. Muzahsihi ini adalah isim yang majrur karena bi, sedangkan alha di situ merupakan isim dhamir muttasil yang menjadi mudhofun ilaih. Bimuzahsihi menjadi khobarnya ma. Bimuzahsihi dengan menjauhkannya. Berikutnya adalah minal adzabi. Minal adzabi artinya dari siksa. Min ini adalah huruf jar, sedangkan al-adzabi ini merupakan isim yang majrur karena mi. Min awalnya, kemudian karena bertemunya dua sukun dilanjutkan menjadi minal. Minal adzabi ini adalah susunan jar majrur yang tentu saja dia ta'aluk, dia menjadi penjelas dari muzahsihi. Ayyu ammaro ini diartikan umur panjang itu. An dalam hal ini merupakan huruf masdariyah yang tentu saja dia menasobkan atau dia yang beramal, dia menasobkan fi'il mudhari'nya. Dalam hal ini yu'ammaro merupakan fi'il mudhari' yang majhul dengan naibul fa'ilnya atau pengganti fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Merupakan fa'il, dia mahalnya adalah rofa karena dia menjadi fa'il pada isim fa'il muzahsihi. Wallahu artinya dan Allah. Wa di sini adalah wawu istinafiyah menunjukkan sebuah awalan kalimat baru. Allahu lafdzul jalalah, isim yang ma'rifat yang jatuh di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada. Sehingga basirun maha mengetahui, karena dia khobar sama seperti mubtada, maka dia masuk dalam marfu'atul asma. Tanda rofaknya terlihat di situ harokat dhammah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah bima. Bima ini adalah susunan jar majrur terdiri dari bi dan ma. Bi artinya dengan, ma ini artinya apa yang, karena ma merupakan isim mausul
Ya'maluna ini adalah fi'il mudhari, dia fi'il kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dia rofa, tanda rofanya adalah thubutun nun karena dia masuk dalam fi'il yang 5. Kenapa kemudian dia rofa? Karena tajarud sepi dari amil jazm maupun amil nasab, dan ya'maluna merupakan silah mausul dari ma. Bima ya'maluna, mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi secara sekilas bisa kita terjemahkan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih loba dari orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah, masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu'ammaro, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Wallahu basirum bima ya'malun, Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.